Halo adik-adik, kita ketemu lagi ya. Hari Minggu lagi, kita akan ibadah lagi. Tapi sebelumnya, kita akan ditemani nih oleh teman-teman kalian. Gracio, sapa teman-temannya? Halo. Sergio, ya. Hari ini kita ditemani oleh teman-teman kita, Gracio dan Sergio, yang akan menemani Lose dalam ibadah hari ini. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu yang sudah memberi kami kesempatan kembali hari ini untuk beribadah pada Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjaga, memelihara hidup kami sampai hari ini. Engkau sudah menjaga, memelihara keluarga kami. Tuhan, tak habis-habisnya kami bersyukur pada Engkau karena kebaikan-Mu kepada kami. Walaupun kami sering nakal, walaupun kami sering tidak patuh pada Engkau, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Untuk itu kami selalu bersyukur pada Engkau Tuhan. Dan saat ini kami ingin beribadah. Kami bersyukur Engkau juga memberi kami kesempatan untuk beribadah pada Engkau. Dan Engkau sendiri akan menyertai setiap kami, memberkati setiap kami, dan memberikan kami hati yang selalu rindu pada Engkau, rindu untuk beribadah padamu, rindu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita akan memuji Tuhan. Wah, Tuhan Yesus ada satu-satunya Tuhan kita yang menjadi penolong kita, menjadi Juru Selamat kita, yang kita kasihi dengan sesungguh-sungguhnya. Sama-sama, bernyanyi sama-sama ya. Yesuslah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan menyanyikan setinggi-tingginya langit sambil kita menjalankan persembahan ya. Nah, kita sama-sama menyanyikan setinggi-tingginya langit sambil kita akan memberikan persembahan pada Tuhan, biar semuanya boleh berkati oleh Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam
Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. kasih Yesus, oh kasih Yesus, Mengalahkan segalanya. segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Halo adik-adik, kembali kita ketemu lagi. Minggu ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Tuhan sudah menjaga memelihara hidup kami, memberkati keluarga kami, memberkati setiap kami. Dan juga pada saat ini, Engkau juga memberi kami kesempatan untuk beribadah pada Engkau, walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong kami, beri kami hati yang selalu tertuju pada Engkau, beri kami hati yang selalu mau mendekat pada Engkau. Dan saat ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Tuhan tolong, mampukan kami untuk mengerti akan firman yang akan kami dengar dan kami pelajari bersama-sama. Dan berkatilah kami untuk dapat memberikan firman Tuhan, memberitahukan pada kami dan benar dan tepat. Terima kasih Tuhan, kami doa syukur hanya dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah belajar bahwa Saulus seorang yang begitu jahat, yang begitu memusuhi orang Kristen, dan sudah dipanggil oleh Tuhan dan dipakai untuk menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan Injil. Hari ini kita akan belajar kembali bagaimana Paulus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah lain, ke daerah Eropa dan sekitarnya, agar orang-orang di luar sana, bukan hanya di Yerusalem saja, boleh mendengarkan Injil. Nah, kita akan melihat cuplikan sekilas dari film tentang bagaimana Saulus dipakai Tuhan bersama hamba-hamba Tuhan yang lain, penginjil-penginjil lain, untuk mengabarkan Injil ke tempat yang jauh melintasi lautan. Nah, jadi silakan memperhatikan ya. Paulus dan Barnabas bekerja sama. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1-12. Dulu, Saulus adalah orang jahat. Tapi sekarang, Paulus adalah orang baik. Dan Barnabas adalah orang baik juga, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Mereka memberitakan kepada semua orang
bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tinggal bersama murid-murid lainnya. Di kota Antiokhia, mereka pertama disebut Kristen. Ketika mereka berdoa, Tuhan berbicara, akan memberi tugas kepada Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas naik perahu pergi ke kota Pafos. Yohanes juga ikut pergi untuk membantu mereka. Sergius adalah gubernur cerdas di Pulau Pafos itu. Dia mengundang Paulus dan Barnabas. Tetapi, ada seorang tukang sihir bernama Elimas. Dia tidak menyukai Paulus dan Barnabas. Tukang sihir itu berkata kepada Gubernur Sergius bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada Paulus bahwa tukang sihir itu berusaha membujuk gubernur. Lalu Paulus berkata kepada tukang sihir itu bahwa dia akan menjadi buta beberapa hari. Seketika itu juga tukang sihir itu pun menjadi buta. Dia mencari orang untuk menuntun dia berjalan. Melihat kejadian itu, gubernur menjadi takjub oleh ajaran Tuhan. Akhirnya, Gubernur Sergius menjadi semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat hafalan. Kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Nah adik-adik, coba kebayangkan suatu saat tahu-tahu kalian datang pada Lose dan memberitahukan, Lose, kami keluarga mau diutus loh ke India sana karena mau memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Nah, tahu nggak? Lose akan begitu gembira. Kenapa? Karena berarti kalian sudah mendapat panggilan dari Roh Kudus. Keluarga kalian akan dipakai. Dan juga gereja yang mengutus kalian juga akan bersiap untuk mendoakan kalian setiap hari agar kalian dipenuhi dan kuasa Roh Kudus. Sebagaimana Paulus, Barnabas waktu itu diutus, mereka juga dipelengkapi dengan bekal-bekal yang dan perjalanan mereka untuk melakukan perjalanan jauh, dan juga mereka didoakan setiap hari sehingga mereka dipenuhi Roh Kudus untuk memberikan mereka kekuatan dan kuasa dan keberanian
untuk mengabarkan Injil. Karena ketika mereka mengabarkan Injil, banyak hal yang harus mereka hadapi. Baik kesulitan yang mereka harus hadapi, tantangan yang harus mereka hadapi, dan juga bahkan sakit dan juga penderitaan yang harus mereka hadapi. Sehingga mereka perlu dukungan doa, perlu pertolongan Roh Kudus agar bisa memampukan mereka untuk bisa bekerja dengan benar, dengan giat, dengan kuat di hadapan Tuhan. Karena tidak ada penginjil, tidak ada hamba Tuhan yang sungguh mampu untuk melayani Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri, tanpa pertolongan Roh Kudus. Dengan begitu, adik-adik, ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, kita harus senantiasa berdoa dan juga meminta dukungan doa dari orang-orang percaya lainnya. Agar ketika kita melayani Tuhan, kita boleh memperoleh kekuatan, dipelengkapi oleh Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus yang akan selalu menguatkan kita, menghibur kita ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesedihan dan juga kesepian. Karena ketika melayani Tuhan tidak selalu berjalan lancar. Ketika kita melayani Tuhan tidak selalu akan mulus. Tetapi ketika kita melayani Tuhan mungkin banyak hal-hal yang akan menghadang kita. Dan saya berharap adik-adik sebagai anak Tuhan, ketika suatu saat menerima panggilan Tuhan, kita harus dengan tulus hati menerimanya. Dan tulus hati mau mengikuti panggilan Tuhan. Dan juga tulus hati berdoa pada Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan saya berharap adik-adik semua nantinya menjadi orang-orang yang luar biasa, yang tangguh, sebagaimana Paulus, Barnabas, begitu setia melayani Tuhan walaupun menghadapi tantangan, menghadapi cemohan, menghadapi orang-orang yang tidak suka pada mereka dan menganiaya mereka. Semoga Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Engkau menolong kami, memampukan setiap kami Tuhan, agar kami bisa belajar sebagaimana rasul-rasul zaman dahulu, penginjil zaman dahulu, ketika melayani firman Tuhan, melayani Injil dengan sungguh-sungguh, dengan rela hati, tidak dengan bersungut-sungut, tapi mereka mengandalkan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup mereka. Tuhan mampukan setiap kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk menanggapi dengan benar panggilan-Mu atas hidup kami. Terpuji Tuhan, kami doa syukur hanya dalam Tuhan Yesus. Amin.